Selamat siang semuanya. Sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Luar biasa sekali ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin di depan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek hadiran anak kami semua. Apakah semua hadir hari ini? Hadir. Oke, baik, luar biasa sekali. Kehadiran anak kami adalah suatu semangat bagi anak kami. Ingat, ilmu yang kalian tuntut hari ini adalah bekal untuk masa depan kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar dalam kelompok kecil. Jadi silakan bergabung bersama kelompok yang sudah Ibu tentukan pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana, sudah bergabung dalam kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, minggu lalu kita belajar tentang statistika. Siapa yang masih ingat tentang statistika? Oke, silakan Agus. Salah satunya yaitu mengumpulkan data, menjadikan data dan menganalisis data. Wow, luar biasa. Berikan aplaus untuk Agus. Kalau begitu, siapa yang masih ingat kita menyajikan data dalam bentuk apa saja? Oke, silakan di sini. Data dapat disajikan dengan bentuk tabel dan juga dalam diagram data. Wow, luar biasa. Berikan aplaus untuk Desi. Wah, bagus sekali. Anak-anak kami masih mengingat materi sebelumnya. Jadi artinya anak-anak kami sudah bisa menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel dan juga diagram sederhana. Nah, hari ini kita akan belajar menggambar diagram pencat atau diagram scatter data bivariat. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak kami diharapkan dapat menggambar diagram pencat atau diagram scatter data bivariat. Nah, anak-anak kami silakan perhatikan data di atas ini. Nah, data di atas ini adalah banyak siswa yang memilih beberapa mata pelajaran. Misalnya di atas ini matematika, banyak siswa yang memilih adalah 1. Begitu sampai seterusnya, sampai pada mata pelajaran IPA yang memilih mata pelajarannya ada 6 orang siswa. Nah, data ini di atas bisa kita kerjakan, bisa kita sajikan dalam bentuk tipen statistika. Nah, coba diperhatikan, di sini variabel X adalah mata pelajaran dan variabel Y-nya adalah banyak siswa. Nah, di sini mata pelajarannya matematika dan banyak siswa yang memilih adalah 1. Begitu seterusnya, bahasa Inggris banyak siswa yang memilih adalah 2. Nah, coba diperhatikan, dari sini terbentuklah titik-titik sebaran. Nah, ya. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan diagram pencat? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Anun silakan. Diagram pencar adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik. Wow, berikan aplaus untuk Anggun. Nah, jadi diagram pencat adalah suatu diagram yang digunakan untuk menyajikan data bivariat, yaitu data yang terdiri dari 2 variabel kuantitatif. Nah, 2 variabel kuantitatif ini adalah 1 variabel bebas dan juga 1 variabel terikat. Nah, dari materi ini muncul pertanyaan, bagaimana cara menggambar diagram pencat atau diagram scatter data bivariat? Ada yang tahu? Tidak. Nah, berhubung karena tidak ada yang tahu, maka pertanyaan ini Ibu jadikan sebagai bahan diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak kami silakan masuk di Gsmart dan scan QR code yang tersedia di atas ini. Nah, bagaimana, sudah masuk semua? Sudah. Nah, Gsmart ini adalah salah satu website yang menyediakan video pembelajaran, kuis, dan juga beberapa mata pelajaran atau buku pembelajaran tersedia di dalam Gsmart ini. Nah, sekarang silakan klik menu tingkatan. Kemudian pilih SMK dan klik kelas 11. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi, silakan anak kami perhatikan video animasi yang ada di dalam Gsmart. Nah, setelah diperhatikan video animasi tersebut, silakan kerjakan LKPD yang tertera di dalam Gsmart. Ibu akan membagikan lembar jawabannya dari kelompok 1. Baik, silakan kerjakan LKPD yang tertera di Gsmart. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya, dan setelah itu nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Disilakan. Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah. Oke, sebelum dipresentasikan
mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok siapa yang bersedia? Ayo. Oke, kelompok 1 silakan depan mohon dipercaya. Kelompok lain boleh diperhatikan. Menurut kelompok kami, langkah menggambar diagram flow-chart adalah 1. Menentukan variabel X dan Y. 2. Membuat sumbu mendatar X dan sumbu tegak Y. 3. Memberi skala sesuai data. Dan 4. Mengupload titik-titik data sesuai pasangan X dan Y. Demikian. Baik, bagaimana ada tanggapan dari kelompok lain? Ada Bu. Oke, silakan. Menurut kami, pada langkah memberikan skala harus benar-benar disesuaikan dengan rentang data supaya gambarnya lebih mudah dibaca. Wah, masukan yang sangat luar biasa. Terima kasih kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok lain? Berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 1. Jadi, langkah menggambar diagram pencar yang pertama menentukan variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Kemudian membagi sumbu dengan skala yang sama pada setiap sumbu. Kemudian membagi skala angka sehingga membuat semua data yang data pada variabel S dan variabel Y, dan yang terakhir menggambarkan pasangan titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk lebih memahaminya, ini ada contoh di atas, coba diperhatikan. Di sini banyak pengunjung pameran itu sebagai X, kemudian omset penjualan buku itu sebagai Y. Nah, langsung saja kita pada penyelesaiannya. Gambar pertama tadi menentukan variabel bebas dan juga variabel terikat, di mana variabel bebas adalah banyak pengunjung pameran. Kemudian untuk variabel terikatnya adalah omset penjualan buku. Nah, kemudian kita buat sumbu S dan sumbu Y. Dan dilanjut dengan membuat skala pada setiap sumbu S dan sumbu Y. Nah, langkah selanjutnya adalah menghubungkan titik-titik pada setiap data. Nah, di sini boleh dilihat inilah penyebaran data dari soal tersebut. Bagaimana, paham semua? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita akan membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu sudah menyediakan bahan evaluasi untuk dikerjakan hari ini. Untuk menguji apakah anak kami sudah paham pembelajaran hari ini, silakan masuk di Smart, kemudian klik background. Bagaimana, sudah bergabung ke background? Sudah. Masuk untuk mengerjakan mulai dari sekarang, dikerjakan. Nah, sebagai juara satu adalah kelompok 3, kelompok 5, adalah kelompok 4. Selamat kepada anak kami yang sudah mendapatkan poin pada hari ini, dan kepada anak kami yang masih belum, tetap semangat karena di pertemuan berikutnya akan ada kuis lagi, dan Ibu harap anak-anak kami boleh meningkatkan kemampuan dalam belajar. Nah, sebagai olahraga di rumah boleh dikerjakan latihan yang ada di dalam Smart. Minggu depan Ibu akan periksa. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang menginterpretasikan diagram pencar atau diagram scatter dalam tabel lihat. Silakan dipelajari di rumah karena minggu depan Ibu akan tanyakan kembali. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita akan berdoa. Ibu akan pimpin di depan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas perhatian anak kami sepanjang hari ini, dan Ibu harap materi yang kita pelajari